Bapak mau butuh Obito. Halo guys, kembali bersama gua di channel Willy Kun. Hari ini gue bakal meresen anime lagi yang menjadi anime favorit gue di musim summer 2022 ada Licorice Recoil. Jadi ya gue cukup happy ternyata anime ini bisa bilang apa ya, menjadi anime nggak disangka-sangka men. Ternyata ini banyak dikenal orang, salah satunya beberapa sosmed seperti di IG, di Twitter, bahkan masuk ke TikTok juga, yang membuat anime ini bisa bersaing gitu di sequel atau dengan sequel di summer ini gitu, seperti Made Abyss, seperti Overlord, bahkan Chote gitu ya. Memang ya gue cukup kaget gitu ternyata Licorice Equality banyak atau disukai banyak orang gitu. Ya mungkin emang karena efek C1 aja sih, memang dia ini menjadi sosok yang menjadi pembeda lah di anime ini, dimana dia orangnya periang, overpower, terus juga apa ya, dia orangnya sangat hati-hati gitu kan, bener-bener yang gak disangka-sangka aja gitu, ternyata memang dia punya karakter seperti ini. Dan ya di sisi lain juga Takina yang orangnya juga cukup cekatan, overworld juga, cuman mungkin di terbalik dengan C1 yang memang Takina ini orangnya dingin, yang bener-bener dimana kalau misalkan pembunuh itu yang harus dibunuh. Nah beda sama C1 yang memang dia tuh apa ya, masih menggunakan hati nuraninya untuk menolong orang itu atau menolong penjahat itu, yang memang itu tidak bisa diterima oleh Takina gitu. Makanya itu bener-bener apa ya, sesuatu apa ya, pasangan yang mungkin bisa saling melengkapi atau mungkin bakal jadi bencana gitu ke depannya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas anime ini digemari banyak orang, bener-bener gue cukup kaget aja sih. Dan bener ya, karena kita nggak tahu kedepannya bakal gimana untuk Licorice Recoil ini. Dan di episode kemarin dimana ya C1 dan Takina ini ditugaskan untuk menjaga seseorang yang ternyata orang ini adalah orang penting men, yang nantinya bakal membantu tim Mika di balik layar. Dan itu mungkin akan jadi sesuatu hal yang ya cukup penting atau cukup vital gitu, karena kan dia kan orang ini kan akan menjadi radar, akan menjadi menjadi orang yang nanti bakal melacak keberadaan musuh gitu lah ibaratnya gitu. Jadi kayak tim layar belakang lah, atau tim tim hack, bukan tim hacker sih ya, pokoknya tim informasi lah gitu loh, yang nanti ini akan sangat membantu mereka gitu. Dan itu sempat ada plot twist juga, dimana dipikirnya gitu ternyata memang kliennya tuh terbunuh men. Tapi ternyata di balik kostum itu ada Mizuki yang memang sudah tahu bahwa ya itu sudah semua direncanakan jauh-jauh hari, jauh-jauh matang, dimana membuat C1 dan Takina tuh kaget gitu kalau misalkan ternyata di dalamnya ada Mizuki gitu. Memang sudah merencanakan bahwa ya ini untuk pembelajaran si Takina sama satu aja gitu, kalau misalkan oh ternyata mereka nih kerjasama itu seperti ini loh, oh ini kombonya ini mereka ini seperti ini loh. Jadi benar-benar yang dimana mereka juga diawasi gitu kan sama para petinggi DA gitu kan. Dan ya satu orang ini ternyata bernama Kurumi, dan ya gue bilang itu, jadi dia ini bakal ngebantu Mika untuk apa ya, menjadi mata-mata lah, atau menjadi orang yang nanti bakal melacak segalanya gitu, baik itu informasi, baik itu musuh dan sebagainya gitu. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 3 Licorice Recoil. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 3 Licorice Recoil. Let's go. Jatuh. Oh, kenapa nih? Kenapa nih? Oh, ini flashback. Iya. Iya, flashback. Barbar banget sumpah Takina. Oke. Jadi benar-benar apa ya? Itu fatal banget sih. Oke, opening dulu. Itu fatal banget sih. Yang dilakuin Takina gitu.
terlalu gegabah lah. Ya emang kadang seseorang itu perlu yang namanya menentukan keputusan gitu kan. Tapi kalau tanpa perhitungan ya sama aja nekat namanya kan. Dedet. Sumpah itu nggak kepikiran gitu loh. Mereka saling nendang bokong, ya itu tuh benar sempurna tuh gak kepikiran banget itu. Jangan terburu-buru, kerjakanlah dengan cepat. Ya, member baru si Kurumi namanya. Hmm. Pro dia, berarti pro dia. Uh, Chisato. Rame. Tumben. Tumben rame, tumben. Nggak mau. Pasti nggak mau. Oh, iya nggak mau dia. Mau kan? Dia doang nih. Karena mungkin mungkin masih kepikiran episode kemarin tuh. Tuh, nggak betah dia. Nggak betah dia. Hmm? Hmm? Hmm. 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 Oh. Udah diliatin tuh. Jadi dia nguping ya. Nguping ya, nguping. Nguping. Nguping kalau ada pembicaraan kalau 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 si satu bakal balik lagi gitu ke DE kan. Mm. Sumpah dingin banget. Bener. Tapi ya jangan sedingin itu dong. Bener, tapi jangan sedingin itu. Wih. Wah, ini Sigi ya. Pakai nama itu.
Pakai nama panggilan. Panggilan mah si satu ya. Nama marga. Wis. Woi, mantap. Berarti ke ini. Hmm, oke. Iya, si pembunuh datang bahasanya. Oh, gosipnya menyebar ya. Nah, tapi yang satu kera-kera aja. Yang satu kera-kera aja gitu. Hmm, jutek banget sumpah. Buset, buset, mantap, mantap. Uh, gerah, gerah, gue gerah. Hmm. Hmm, hmm. Seneng doi, balik lagi ke DE kan, pengen pengen ngasah skillnya lagi gitu. Hmm. Oh, anjir cepet banget. Hmm. Tapi berarti emang berarti emang dari kecil emang si satu udah ini ya, udah jauh dari orang tua ya. Hmm. 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 Iya, salah pak. Bebal banget. Tapi juga ngeselin sih komandannya. Oh. Hmm. Oh, sokap. Siapa penggantinya? Siapa penggantinya? Oh. Oke, jadi eh apa namanya? Ya, si satu kayak ngasih apa ya, something ke komandan ya kalau Takena nggak bersalah itu.
Waduh. Oh, dia. Oh. Oh. Oh, mau ngomong. Hmm. Wah, ayo, let's go. Pansim, Cisato, Pansim. Panser, ding. Oh. Ya sulit sih. Sulit sih. Dia kena mentalnya juga kan. Paling dia bilang, jangan ikut campur. Oh enggak. Hmm. Hmm. Soal? Hmm. Kan. Iya. Bener. Hmm. Maksud gua, maksud gua Cisatu bener. Cisatu bener gitu loh. Kalau lu nggak dibutuhin di DA, orang-orang pasti masih membutuhkan lu gitu loh. Mm-mm. Hmm. Ya. Oh. Laser? Oh, oke. Itu. Oh, gimana? Hmm. Oh. Oh, damn, 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 damn. Ya ini full full gini nih, sumpah. Ya, kental banget ini. Kental banget ini sojonya. Mm-mm. Hmm. Ya, yes.
Maksud gua bener apa kata si Sato gitu. Kalau lu nggak punya tuh tempat di sini, lu bisa ngelakuin banyak hal gitu di luar. Toh juga di tim Mika juga nggak buruk-buruk amat gitu. Pukul orang-orang yang ngeremehin lu gitu. Gua rasa sih nanti tak kita menang, tapi dia nggak mau balik lagi ke DE. Yakin gue. 100, 99%. Yakin gue. Oke. Ini seru sih. Ini seru sih. Hmm. Oh. Oh. Hmm. Bisa gini. Gua nggak tahu tuh emang emang penuh perhitungan apa gimana, gua nggak tahu. Kayak ngasal sih. Nggak sih. Mereka tidak akan pernah ngasal kalau udah masuk Licorice lah. Hmm. Oh. Hmm. Iya. Iya. Coba itu ah. Ayo let's go Takina. Grow up, move on. Move on. Nembak. Oh. Hmm. Gila. Uh. Hmm. 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 Ampui. Let's go. Uh. Let's go. So easy, man. So easy. Iya. Ah, ah. Lu baru lihat pertama kali. Oh. Oh, gua ngerti. Ya, ya, ntar aja. Gue jelasin. Gua ngerti. Hmm. Oh.
Bapak Bapak mau butuh Obito. Ya, tapi aku senang kalau dia menang gitu. Ya, kayaknya dia mm-mm. Kamu permen? Udah tahu kayak gitu. Ah, emang the best sih. Best. Ya, nggak disensor ya. Si Mika ini, Mika Sensei. Ah, Tambatan. Ya, bagus. Ya, gue suka episode ini. Jadi, anjang pembuktian ke temannya bahwa memang gue bisa lebih hebat dari lu gitu. Makanya di situ akhirnya akhirnya mengepans doi kan. Habis? Oke, habis. Habis. Oke. Jadi bener-bener, aduh gila, gue makin suka main namanya anime, sumpah. Jadi bener-bener ceritanya tuh makin kesini tuh makin bagus, bener-bener yang apa ya? Jadi nggak yang keburu-buru gitu kayak uh, benar-benar diceritain bagaimana flashbacknya si Sato itu juga apa namanya atau bagaimana caranya agar bisa balik lagi ke DA itu benar-benar yang itu tidak sampai ke situ. Jadi benar-benar di mana ya mereka mampir ke DA untuk apa ya kesehatan gitu kan, untuk memperbaiki atau mengupgrade dirinya lah gitu kan. Dan di situ bertemu dengan mereka gitu yang memang ya para si BGST itu ya kan, gue bilangnya BGST sih, emang tengil, jadi bener yang apa ya kayak merasa paling jago lah di situ. Jadi eh, mereka merasa bahwa ya orang yang apa namanya eh, melanggar aturan dianggap sampah gitulah. Jadi sebenarnya gue bilang, gue makanya gue ledekin do ini kayak Obito gitu, emang bener apa ya, mereka nggak tahu kok misalkan apa namanya semua bukti itu atau ya bukti itu salah gitu. Jadi benar-benar di mana Chato tuh sempat ngasih tahu gitu kan kebenarannya gitu, bahwa ternyata apa yang dilakukan Takina tuh sebenarnya nggak salah gitu loh. Memang dia punya keputusan gitu kan untuk ngelakuin hal itu. Tapi di sisi lain ya mungkin gue paham sih, gue paham banget sih kenapa senseinya itu apa namanya membiarkan Takina tuh dibina sama Timika, karena memang biar maksudnya tuh biar si Takina tuh lebih eh, tenang dalam mengambil keputusan. Ya oke lah, maksudnya yang namanya sebuah militer memang harus yang namanya tuh taat aturan gitu. Tapi ya itu kadang seseorang tuh harus butuh yang namanya tuh mengambil keputusan gitu. Makanya kan akhirnya itu semua apa mik apa
apa namanya, komandannya itu bilang ya itu untuk kebaikan Taking aja sih, biar dia lebih bijak lah dalam mengambil putusan. Dan gue paham kenapa C1 akhirnya dipindahkan gitu loh ke tim Mika. Ini menurut gue sih, karena memang C1 terlalu overpower, bukan karena bermasalah. Makanya kesannya tuh kayak kenapa dibilang wah C1 tuh orangnya sombong ya gini. Itu karena memang kalau misalkan C1 ada di DA itu bukan levelnya. Jadi maksudnya dalam artian mereka-mereka yang nantinya masuk mereka-mereka. Kalau misalkan C1 tetap di DA, gue yakin orang-orang yang ada di dalam DA itu nggak akan berkembang. Makanya kesana tuh kayak pengecut, ngerti nggak lo? Jadi kayak justru menurut gue orang yang kuat pun harusnya bisa. Gue yakin kalau orangnya kayak C1 tuh pasti bisa saling ngebantu gitu. Tapi ini komandan kesannya kayak nganggap bahwa C1 itu kayak nggak akan bagi ilmu atau nggak bakal jadi beban untuk semua orang. Dimana yang C1 ini bener-bener sungguh OP gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya dibuang lah gitu biar kekuatan itu akan balance gitu. Tidak merusak tim gitu. Padahal memang C1 punya kepribadian yang baik gitu kan. Tapi entahlah, memang dari awal memang gue paham sih kenapa Mizuki itu sangat kesel sama DA gitu. Itu karena memang orang-orang itu orang-orang kaku, orang-orang keras kepala, bebal gitu. Jadi makanya gue paham sih. Jadi kenapa Mizuki itu kesel banget sama DA gitu kan. Kurang seperti itu. Jadi yaudah itu aja sih. Jadi gue bener full senyum, full wangi. Pokoknya bener episode ini bener the best banget. Untuk kalian simak gitu kan. Yang pasti jangan lupa. Oh ya, abis ini gue langsung engage keys, jadi makanya jangan lupa subscribe di komentar kira-kira anime seberapa lagi yang kalian gue bahas. Jadi paling suka kalau nggak suka dengan dislike aja, coba nyalain notifikasi agar lo tidak kena video gue. Sampai ketemu lagi, rasanya gue.